Banyu bekas diminum Habib Husin. Berapa? Banyu bekas diminum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Bekas Habib Muhammad. Banyu bekas Habib Muhammad. Berapa? Berapa? Bekas Habaib, mudahan berkah, anak jadi soleh, amin. Berapa? Tidak ada Nabi bergaya menjual ludah. Dengan menjual ludah orang jadi beriman. Lah, nggak perlu Nabi kalau begitu. Satu nih, ada satu. Aduh, saya juga kadang sedih lihat. Ada gerombolan Habib itu. Cecunguk lah kalau saya lihatnya anak-anak muda ini. Ini sebetulnya kalau lihat saya apa ya? Ini mereka ini ya, saya nggak mau menuduh. Sekarang banyak ini Habib-Habib muda ini tujuannya apa? Mencari dunia. Dia bukan ingin menjajakan kebenaran ajaran Rasulullah. Dia cuma bermodal nasab, pakai sorban, jenggot. Wah, saya Habib durian Nabi, keturunan Nabi. Padahal kosong semuanya. Banyu bekas diminum Habib Husin. Berapa? Banyu bekas diminum Habib Husin, mudahan berkah, amin. Berapa? Bekas Habib Muhammad. Banyu bekas Habib Muhammad. Berapa? Berapa? Bekas Habaib, mudahan berkah, anak jadi soleh, amin. Berapa? Saya mau jelaskan sedikit ya. Kemuliaan Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu bukan karomah-karomah bisa terbang, bisa apa kayak, enggak ada. Salah satu mukjizat Nabi itu adalah kitabullah, Al-Quran. Berarti apa? Mukjizat Nabi itu keilmuan. Dan ini juga ada pada para rasul yang memegang kitab. Seperti ajaran Yesus itu dalam Injil itu, mukjizatnya itu apa? Bisa membawa manusia jadi baik. Kalau seperti yang lain-lain itu kecil. Membawa manusia bisa jadi baik itu lebih dari bisa apa? Membangunkan orang mati untuk hidup kembali. Itu mukjizat Yesus juga kitab Al-Quran. Musa, Taurat. Begitupun juga Muhammad. Itu mukjizat Nabi itu apa? Mencerdaskan manusia. Dia membawa ilmu. Tidak ada Nabi bergaya menjual ludah. Dengan menjual ludah orang jadi beriman. Lah, nggak perlu Nabi kalau begitu. Kehebatan agama itu apa? Tuhan ngasih kebebasan kepada manusia, dikasih aturan, ajaran, dan larangan. Manusia bisa apa enggak mentaatin? Tuhan nggak ada intervensi. Di sini kalau manusia bisa mencapai kesempurnaan dengan ilmu akalnya, dia akan menjadi manusia kamil, manusia sempurna. Nggak perlu magic-magic. Kalau bisa dengan magic ya Tuhan selesai aja magic. Satu nih, ada satu. Aduh, saya juga kadang sedih lihat. Ada gerombolan Habib itu. Cecunguk lah kalau saya lihatnya anak-anak muda ini. Ini sebetulnya kalau lihat saya apa ya? Ini mereka ini ya, saya nggak mau menuduh. Sekarang banyak ini Habib-Habib muda ini tujuannya apa? Mencari dunia. Dia bukan ingin menjajakan kebenaran ajaran Rasulullah. Dia cuma bermodal nasab, pakai sorban, jenggot. Wah, saya Habib durian Nabi, keturunan Nabi. Padahal kosong semuanya. Oke, ada ilmu. Tapi ilmu itu kalau nggak dibarengin sama adab, nggak ada nilainya. Sehebat apapun orang punya ilmu, kalau nggak ada adab, nggak punya kemuliaan, nggak punya kehormatan. Adab itu yang utama. Dia tidak pernah merasa sombong, tidak merasa lebih mulia dari orang lain. Itu iblis. Ana khairum minhu. Saya lebih mulia dari orang lain, itu iblis. Pernah suatu saat Musa ditanya sama Tuhan, ya Musa, coba kamu cari, ada apa nggak orang yang lebih rendah daripada kamu? Musa putar-putar nggak ketemu. Sampai terakhir apa? Dilihat binatang. Dia tidak merasa lebih tinggi dari binatang itu. Berhadaplah Musa terhadap Allah. Tidak ada yang saya aku teman ya Rasulullah. Katanya Allah bilang apa? Kalau Anda ada merasa orang di bawah Anda lebih rendah, akan kucabut kerasulan kamu. Jadi nggak boleh orang itu merasa saya lebih hebat gitu. Lah, ini ada satu Habib-Habib yang nggak jelas ini, yang video beredar. Itu dia sampai menjual air, karomah Habib. Ini apa? Yang satu saya bilang tadi itu, Habib itu bukan kemuliaan. Tidak ada di Al-Quran memuliakan Habib. Hanya Ahlul Bait. Lah, pemikiran sesat ini dipahami bahwasanya apa? Ahlul Bait keluarga Nabi itu termasuk Habib-Habib yang ini cuma modal sorban, gagal hidup di dunia, nggak bisa bisnis semuanya, dia jual agama. Paling enak bisnis agama, nggak ada resikonya. Menyesatkan orang yang kena hukuman nanti setelah mati. Coba kalau Anda bisnis di dunia, salah nggak bayar, Anda bisa dituntut hukum. Orang paling enak tuh bisnis agama, nggak ada resikonya. Orang gila aja bisa ngomong. Nah, ini dibawa oleh gadungan Habib-Habib ini, jual air karomah. Kok simpel amat? Siapa Anda? Bisa aja ludah Anda tuh penuh penyakit. Nggak ada Nabi melakukan jual ludah gitu. Kok karomah? Kalau begitu nggak usah turun kitab suci. Yesus, Musa, Muhammad jual ludah aja. Sana kemari karomah.
Ini bukan kehebatan. Kebesaran Rasulullah itu karena ilmunya. Kebesaran para Rasul itu, kehebatan para Rasul apa? Bisa membawa manusia yang tadinya perilaku biadab menjadi baik. Nah, kalau di kitab Injil itu ada, aku apa? Ingin menghapus air mata manusia. Itu yang utama dari ajaran Injil itu. Bukan mukjizat-mukjizatnya. Begitupun juga Rasulullah. Ajaran Nabi menyampaikan ajaran sampai berhadapan dengan orang-orang penjahat. Dari lahir dimusuhin, semua para nabi itu dimusuhi. Yesus harus disalib kek. Nabi Muhammad sampai harus dari lahir mematikan apa? Membawa kebaikan, membawa kebenaran. Kalau kita membawa kebaikan, ngasih makan orang, nggak usah orang, anjing aja cinta. Tapi kalau kita mengajak orang kebenaran, menegur orang dari salah, itu kita dapat musuh. Lah disinilah itu, fungsi Nabi itu diutus sama Allah apa? Memberikan pencerahan, membawa ilmu. Lah ilmu ini bisa terungkap, itu perlu keberanian. Kenapa? Berhadapan sama orang-orang batil. Bukan di kampung ini yang tadi ceramah, jual air bisa karomah. Saya jijik lihat begini, ini apa ini? Ini primitif aja enggak begini. Ini kayak zaman-zaman jahiliyah dulu apa? Saya nggak pernah dari riwayat Nabi begini. Keluarga Nabi itu semua mati terbunuh, nggak pernah jual air. Ini dideklarasikan, ini berapa Habib. Penyakitan itu. Lah, dari gini mau dihormatin Habib. Siapa mau menghormatin Habib? Saya perhatiin Habib sekarang ini sudah nggak ada rohnya. Orang tuh ngeliat nggak nyaman. Karena orientasi di kepalanya apa? Dunia. Mau cari manfaat. Nah, dia ini bisa hidup apa? Kayak tadi itu, di kampung-kampung. Coba kalau Anda mau jual di Jakarta, jual air, dilempar sama orang. Oh, udah tahu ludah itu penyakit toh. Emang terus kalau ludahnya Habib itu sempurna? Nggak ada. Nabi aja nggak begitu. Nggak ada sejarah Nabi jual air. Nggak ada Nabi jual mukjizat bisa terbang ini. Enggak. Itu mistake itu. Maksudnya apa? Sesuatu hal bukan tujuan utama para Rasul. Seorang Nabi Musa bisa membelah laut itu bukan tujuan utamanya. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Begitu pun juga Muhammad bisa keluarkan air dari batu. Itu bukan tujuan utamanya. Itu sudah kepepet aja. Karena apa? Menghadapin orang jahiliyah. Karena orang jahiliyah itu bisa ditundukkan akalnya perlu dengan mistik. Nah, ini sudah zaman akal semuanya. Nggak perlu lagi hal-hal yang irasional, nggak perlu lagi. Kok orang yang mengaku cucu Nabi jual air, minta penghormatan. Ini saya nggak pernah loh melihat Habib dulu seperti gini, nggak ada. Ini sudah ketololan tingkat tinggi. Ini sudah pelecehan terhadap Nabi. Bukan hanya keturunannya. Murah betul ajaran Nabi ini. Masa air dijual, ini 2.000 nih karomah Habib. Nggak ada tampangnya Habib semua di situ. Nggak ada ruhnya. Rambut gondrong. Lu ini apa? Dulu saya nggak pernah ketemu Habib gondrong. Rambut dikuningin, udah kayak perek. Pecis kayak perek nggak laku tuh. Bencong nggak laku. Dia perlu berhias dirinya apa? Hanya untuk cari lawan jenisnya aja. Kok Habib mau kontes? Pakai sorban, rambut gondrong kuning. Nggak beda dengan Dajjal mungkin. Karena nggak ada begini. Orang yang merawat dirinya dikuningin, digondrongin, berarti apa? Dia mau untuk dilihat orang. Ini gue ganteng atau apa? Tujuan apa? Nafsu. Saya dengar malah katanya Bahar pakai di situ enggak. Ini kan sudah overdosis. Jadi jangan sesuatu tuh kalau lihat dari Habib itu benar, jangan dulu. Kayak yang tadi ini jual air, jangan dulu. Jujur loh, ini saya ini dipermalukan. Nggak ada. Habib dulu begini, nggak ada sama sekali. Habib itu dulu apa? Sebelum punya ilmu, punya adab dulu. Lah ini problem-problem orang cuma membanggakan nasabnya, tapi adabnya minus. Akhirnya apa? Yang keluar kebinatangan, bukan kemanusiaan. Dia jual air tuh, Habib karomah. Apa ini? Hancur nama Nabi Muhammad. Itu sampai ada satu riwayat Nabi bilang apa? Punggungku dipatahkan oleh orang-orang yang bodoh beribadah dengan kebodohannya. Ini yang terjadi. Begitu simpel Nabi berjuang sampai berdarah-darah. Cuma oleh ini orang yang ngaku turun Nabi dengan air dapat karomah. Ini kebinatangan ini. Ini sudah keluar dari kebenaran. Ini penyesatan. Ini menikam Nabi. Seharusnya mereka ini ngaku cucu Nabi, dia harus punya adab. Kenapa? Dia harus menjaga marwah nama nabinya. Itu perlu dijaga. Jangan Anda manfaatkan nasab-nasab untuk kepentingan Anda. Lah ini, kalau orang sudah tujuannya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, mereka akan berbicara sesuatu apa? Yang bisa mendatangkan duit. Yang satu perlu dayang-dayang, itu Habib punya karomah. Kalau Anda ngasih Habib bisa masuk surga. Simple amat ngasih surga. Kalau cuma begitu, Nabi tidak perlu perang. Tidak perlu berdarah-darah.
Ali bin Abi Thalib dipecah kepalanya oleh musuh. Cucu Nabi Al-Husain di Karbala dipotong, dicincang. Kalau cuma dengan karomah bisa ya selesai, nggak perlu lagi. Inilah cecunguk-cecunguk orang yang mengaku keturunan Nabi. Justru ini yang menghinakan. Lah, terus begini mau dicintain? Ya nggak mungkin dong. Hanya orang tolol mencintai mereka-mereka ini. Saya mengutip ada satu pendapat dari seorang yang saya lihat jujur. Seorang Habib. Itu Jindan bin Jindan. Itu dia juga ada sedikit apa ya? Ada emosi, cuma mungkin dia gayanya agak slow lah. Ya dia Habib lah. Kalau saya sih nggak ada urusan. Saya memakai bahasa yang saya. Kenapa? Untuk menghadapin orang-orang gini apa? Nggak perlu lagi pakai akhlak. Karena ada suatu perkataan, kalau dengan bahasa kasih sayang, itu tidak bisa membawa orang menjadi baik. Untuk mengkritik orang yang hatinya sudah mati, yang sudah kelewat tolol, itu perlu kritik yang keras. Supaya apa? Menghentak hati nurani mereka. Bahasa mereka ini bukan kebenaran, mereka ini kebiadaban. Yang sering saya sebutkan itu seperti Bahar Rizik, ini yang begini sama. Ini tidak ada Habib dulu.